Masih bersama kami di Newsline, kita ke informasi wisata. Kali ini di Palembang, Sumatera Selatan, ada sebuah taman wisata hutan Puntikayu yang kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain menyuguhkan pemandangan alam, di sini pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana permainan. Dan berikut liputan selengkapnya dari rekan kami Asasi Lalahi dan juru kamera Rahmat untuk Anda. Ya, berwisata di era new normal tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar liburan ataupun perjalanan kita nyaman dan juga aman dari COVID-19. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kota Palembang, yaitu Wisata Alam Puntikayu. Nah, di sini kita akan melihat seperti apa antusiasme masyarakat liburan di tengah pandemi dan juga apa saja kebijakan dari pihak pengelola agar prokes ini benar-benar diterapkan oleh para pengunjung. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sarjito selaku pengelola dari Taman Wisata Puntikayu. Pak, boleh disampaikan bagaimana sih Pak prokes yang diterapkan oleh pihak pengelola agar para pengunjung tetap aman dan nyaman selama berada di kawasan Puntikayu ini? Oh ya, jadi dalam masa pandemi ini kebijakan dari Taman Wisata Alam Puntikayu yaitu antara lain melaksanakan prosedur kesehatan ya. Pertama, begitu masuk ke taman wisata, kita tes suhu badan. Jadi suhu badan nggak boleh lebih dari 37,5. Kemudian kalau dia bawa mobil itu disemprot supaya netral ya, bersih. Setelah itu cuci tangan supaya bersih. Setelah itu baru bisa masuk ke dalam. Dan harus menggunakan masker. Dan jumlah pengunjung yang bisa masuk ke Taman Wisata Puntikayu itu kita batasi. Jumlahnya sudah ditentukan. Jadi paling tinggi adalah 660. Itu paling tinggi. Artinya dibatasi dalam satu waktu. Apabila sudah mencapai 660 tadi langsung dibatasi dan ditutup Pak ya? Ya, jadi memang kita batasi jumlahnya supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi, boleh mungkin kita sambil jalan lihat apa saja wahana yang ada di sini. Ternyata bukan hanya wisata alam saja, tapi ada wahana satwa gini Pak ya? Ya, ini wahana satwa ini khusus satwa yang tidak dilindungi undang-undang. Jadi kalau yang dilindungi undang-undang nggak boleh. Jadi yang nggak dilindungi ya contohnya seperti ini, ada kalkun, kemudian ada burung-burung, ada merpati, ada macam-macam binatang kecil ya. Nah, tadi kita sudah mengunjungi kawasan edukasi satwa. Sekarang kita mau kemana lagi nih Pak? Rencana kita akan naik jeep kuno ya. Jeep ini akan kita pakai untuk keliling ke lokasi Puntikayu. Langsung aja Pak, kita cobain yuk. Ayo silakan ya. Yuk kita cobain. Ya, sekarang kita akan kelilingi Puntikayu dengan menaiki jeep. Nah, tentunya ini akan ada pemandangan yang luar biasa Pak ya, melihat sekeliling Puntikayu dengan luas hampir 40 hektar. Kira-kira gimana nih treknya Pak? Nah, jadi kita akan melewati lokasi yang semuanya berhutan ya. Di sini hutan pinus, kiri kanan ini bisa kita lihat. Kemudian rumput-rumput yang terawat, hijau. Nah, seperti ini menambah suasana lebih sejuk gitu, lebih dingin. Ini cara baru ya menikmati Puntikayu. Nah Pak, untuk sekali menggunakan jeep ini berapa sih Pak dikenai para pengunjung Pak? Semula 80.000, tapi karena kita promosi menjadi 50.000 ya Mas ya. Naik jeep yang antik begini memang punya kebanggaan tersendiri gitu. Nah, karena jarang kan kita naik jeep seperti ini. Ya, setelah berkeliling Puntikayu menggunakan jeep dan juga keliling wisata edukasi satwa, sekarang kita berada di Jembatan Gantung yang tentunya masih berada di kawasan wisata Puntikayu ya Pak. Ya. Pak, boleh disampaikan Pak, apa lagi sih Pak wahana-wahana yang ada di Puntikayu ini? Sepertinya banyak yang menarik ya Pak? Ya betul memang Mbak. Jadi selain tadi wisata jeep
tur tadi, kita sekarang berada di atas danau kecil ya, dengan jembatan gantung ini. Dan selain ini masih ada lagi wahana-wahana yang bisa dilihat. Misalnya ada wahana landmark dunia, kemudian yang di belakang tadi ada wahana kupu-kupu, itu juga ada. Ya. Ada juga kolam ya Pak, tapi ditutup ya Pak? Kolam renang ada, tapi untuk sementara kita tutup karena kami khawatir kalau ada kolam renang nanti masa berkerumun, mandi bersama, tidak terkendali, ya itu yang kita nggak kehendaki. Jadi sementara kami tutup. Untuk ditutup Pak ya. Nah untuk jam operasional sendiri ini bukanya jam berapa sih Pak? Kalau jam operasional kita buka jam 9 Mbak. Jam 9 kita buka, selesai jam 5 sore. Pak boleh disampaikan antusiasme warga untuk mencoba wahana-wahana ini seperti apa Pak? Dan bagaimana sih pembatasan yang dilakukan termasuk apakah ada sterilisasi setelah barang tersebut digunakan gitu? Ya, untuk kebersihan kita memang ada penyemprotan ya. Mobil masuk kita semprot, kemudian lokasi-lokasi yang sudah selesai kita pakai juga kita semprot supaya tetap bersih gitu. Kemudian kita tetap menjaga jarak sehingga pengunjung itu tidak berdesak-desakan. Jadi kita sebarkan ke beberapa wahana begitu. Nah ngomong-ngomong tentang pengunjung, berikut wawancara selengkapnya bagaimana mereka menikmati liburan di tengah pandemi, tepatnya saat berada di wisata Punti Kayu. Jadi sebenarnya saya tuh udah lama di luar Mbak, cuma kan butuh tempat yang nyaman gitu ya untuk sama keluarga, teman gitu, hangout. Dan Punti Kayu ini cuma satu-satunya hutan di tengah kota Palembang. Kita tuh mau refreshing juga gitu loh. Jadi tempat kayak Punti Kayu ini bisa jadi opsi sih, terutama kita yang lagi pusing gitu ya mau kemana, bisa pilih Punti Kayu jadi tempat wisata gitu. Karena di daerah ini kayaknya nyaman karena ruangannya terbuka gitu, terus terjangkau gitu. Apakah takut Bu berwisata di tengah pandemi ini? Sepertinya enggak, karena kita kan sudah mengikuti protokol kesehatan kan. Jadi tetap aman Bu ya? Insya Allah aman. Jujur ya, kita kan baru sekali nih ke sini, jadi penasaran aja mau lihat ke sini. Wah banget. Sejuk ya Bu ya? Iya, betul. Enggak sih, kita kan pakai protokol kesehatan ya. Ya. Masker ya? Iya, pakai masker, cuci tangan. Iya, betul. Nah itu dia tanggapan pengunjung yang memang masih menikmati wisata di tengah pandemi COVID-19 tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah terakhir saya kembali lagi sama Bapak. Pak, apa sih ke depan yang ingin dibenahi di Punti Kayu ini? Apakah akan ada pengembangan-pengembangan yang lain untuk menarik pengunjung? Ya, memang rencana ke depan kita akan membuat Taman Sri Kestra. Itu untuk titik beratnya di sejarah khususnya di kota Palembang ini. Itu yang akan kita kembangkan ke depan. Dan kita tetap menjaga lingkungan yang bersih, suasana hijau, dingin, bersih. Itu tetap kita pertahankan. Karena Taman Wisata Punti Kayu ini berada di tengah kota, sehingga kita harus jaga kebersihan sama kesejukannya. Itu kami harapkan. Ya, jadi kedepannya akan ada lagi wisata sejarah. Jadi begitu lengkap dalam satu kawasan ada berbagai wahana yang bisa kita kunjungi. Dan pemirsa jangan lupa di tengah pandemi ini tentunya kita wajib untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan agar liburan terasa aman dan juga nyaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Elsa Silalahi, Rahmat, Metro TV.